Monggo Bapak dan Ibunya bisa menempati bangku yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dan Ibu telah datang mediasi pada kesempatan kali ini. Sebelumnya izinkan saya selaku mediator untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Puan Nabila SH, biasa dipanggil Mbak Puan. Setelah saya perkenalan diri, monggo saya persilakan kepada Bapak dan Ibu memperkenalkan dirinya masing-masing. Mungkin yang pertama dari Bapaknya dulu ya. Silakan Pak. Ya, nama saya Abil. Saya bekerja sebagai guru di salah satu sekolah di kota saya. Monggo kepada ibunya. Oke, baik. Perkenalkan, saya Rika, istri dari Abil. Saya di sini menjadi ibu rumah tangga. Baik ya Bapak Ibu, untuk memverifikasi data, izinkan saya untuk mengecek kartu identitas Bapak dan Ibu. Boleh? Boleh. Oke, baik. Sudah ya. Nah, jadi yang pertama yang saya lakukan, saya akan menjelaskan mediasi dan kerahasiaannya. Baik, perlu yang saya jelaskan bahwasanya dalam pasal 4 Permen nomor 1 tahun 2016, semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan Perstek dan perlawanan pihak berperkara atau partage per Z maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan Mahkamah Agung dalam pasal 4 Permen nomor 1 tahun 2008. Oke. Bapak dan Ibu sepakat ya menunjuk saya sebagai mediator? Ya, sepakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mediasi dan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yaitu saya sendiri seperti pasal 1 nomor 1 tahun 2016. Posisi saya di sini adalah sebagai mediator atau pihak yang netral yang akan membantu atau memfasilitasi negosiasi dalam pembicaraan Bapak dan Ibu. Saya akan menjelaskan tata tertibnya, oke. Sebelum kita memulai mediasi pada kali ini. Yang pertama, saya akan mempersilahkan masing-masing pihak secara bergantian untuk menyampaikan masalah dan pihak yang lain diharapkan untuk tidak menyela pembicaraan pihak yang lainnya. Selanjutnya, saya akan mencari kesalahpahaman awal. Lalu, saya akan mendefinisikan isu yang menjadi topik utama. Lalu, mendiskusikannya kepada Bapak dan Ibu. Tahapan selanjutnya, tahapan negosiasi atau tawar-menawar. Lalu, selanjutnya, jika memungkinkan dicapainya kesepakatan akhir, maka nanti kita akan merumuskan kesepakatan akhir tersebut. Oke. Kaukus ini dilakukan pada saat terjadinya deadlock. Jika kita mungkin belum bisa menemukan kepentingan antara satu sama lain, jadi kita akan kaukus. Kaukus ini dilaksanakan secara satu persatu ya. Yang pertama mungkin antara Bapak dan Ibu kami bicara 4 mata dan ke pihak yang lainnya seperti itu. Sampai sini paham? Oke. Gimana? Apakah Bapak dan Ibu setuju atas tata tertib ini atau ada tambahan lain? Setuju. Oke. Silahkan kepada Bapak atau Ibu
Ibu dulu lah ya, kepada ibu untuk menyampaikan pendapatnya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan terkait eh, tujuan kami ke sini itu menjelaskan permasalahan yang ada di rumah tangga kami. Jadi sebelumnya mungkin saya menjelaskan sedikit latar belakang saya. Jadi begini Bu, di sini saya akan menjelaskan terkait permasalahan kami di rumah tangga. Mungkin dari sudut pandang saya sendiri, saya ini sebagai istri juga mengalami, saya ingin menjelaskan terkait mungkin ke apa namanya Keluhan. keresahan saya sebagai istri di sini dan juga memiliki suami seperti dia. Jadi yang saya rasakan selama ini karena memang kesibukan suami saya ini juga kerjanya tiap hari kan, karena memang dia bilang dia ada kewajiban di sana, yang mana dia juga setiap hari perlu ke kantor, kemudian pulangnya mungkin biasanya jam 3 sore, jam 4 sore seperti itu. Akan tapi baru-baru ini kok saya merasakan akhir-akhir ini dia sering pulang larut malam. Jadi menjadikan saya ini overthinking begitu Bu. Entah itu dia entah nongkrong kemana, bersama siapa, saya tidak tahu. Jadi saya setiap malam merasakan keresahan itu. Padahal di dalam rumah juga kami sudah memiliki dikaruniai 2 anak. Kami 2 anak. Dan saya sendiri juga cukup butuh lah dorongan dari seorang suami ini untuk bersama-sama mendidik anak saya dan juga mengerjakan sebagian pekerjaan rumah tangga seperti itu. Ini seperti itu. Jadi maksud dari Ibu Rika ini mungkin Bapak Abil karena kesibukan beliau terhadap pekerjaan beliau, jadi Ibu Rika ingin diperhatikan seperti itu. Jadi saya sedikit menambahkan sedikit. Oh boleh, salah. Sebenarnya keresahan saya tidak hanya sampai situ. Keresahan saya ini ada pada ya mungkin karena latar belakang saya ini sudah lulus kuliah dan juga kuliahnya juga di universitas cukup ternama. Saya dulu punya pemetaan terkait karir saya untuk ya istilahnya ingin menjadikan diri saya ini wanita karir lah. Ya, dalam pandangan saya mungkin suami bisa menerima lah terkait apa yang saya impikan ketika setelah menikah, yaitu ya saya ingin bekerja, saya ingin ikut bekerja ya karena memang passion saya mungkin di sana gitu. Nah, tapi karena memang permintaan dari suami agar ya suaminya aja lah yang mencari rezeki, mencari nafkah, kemudian saya fokus untuk sebagai ibu rumah tangga. Tapi makin kesini saya juga cukup muak gitu bekerja di rumah. Jadi saya ya mencoba untuk bekerja di dalam rumah seperti itu. Tapi ya nihil lah ketika saya ini mencoba berbagai hal yang sebenarnya saya bisa membuang rasa bosan tersebut, dan juga dibarengi dengan pulangnya larut malam si suami ini. Jadi ya seperti itulah yang saya rasakan setiap hari. Berarti selain daripada mungkin suaminya Bu Rika mungkin pulangnya kurang tepat waktu ya, tapi sebenarnya Ibu Rika ini ingin berkarir karena Ibu Rika bosan, seperti itu ya. Oke. Baik, yang pihak selanjutnya pada Bapak Abil mungkin. Ya, saya akan menjelaskan terkait situasi saya.
Jadi sebelumnya saya ingin mengklarifikasi kenapa saya memang tahu sebenarnya istri saya adalah orang yang ceria, suka beraktivitas di luar. Makanya ketika sebenarnya kan kita kuliah satu kampus, satu jurusan, saya tahu bagaimana sehariannya selama kuliah kan. Saya tahu dia orang yang ceria dan dia suka bekerja. Sebenarnya pada saat awal menikah, dia juga ingin bekerja. Tapi karena prinsip yang saya miliki bahwasanya menafkahi keluarga adalah tanggung jawab suami, maka saya menyarankan dia untuk fokus mengurus rumah tangga kami. Gitu. Jadi sebenarnya saya melarang bukan karena saya ingin membatasi istri saya, tapi ya karena menurut prinsip hidup saya itu semua tanggung jawab saya. Jadi seperti ini Bu, saya nggak tahu ya dia itu masih sayang sama saya atau enggak, dia itu masih mencintai keluarganya atau enggak, karena memang dia ini makin lama semakin kelihatan seakan-akan dia itu sudah nggak sayang sama keluarganya gitu. Contohnya seperti tadi lah, dia ini biasanya itu pulang jam 3, bahkan jam operasional di dalam sekolahnya itu dia jadwal mengajarnya mungkin dia masuk dari jam 6 pagi sampai selesai jam 2 siang. Nah mungkin sampai rumah itu jam 3 sore lah. Kalaupun nanti ada rapat ya nanti jam 4, jam setengah 5 lah. Sebelum maghrib itu dia pasti udah pulang. Tapi makin kesini dia itu sampai maghrib gitu loh. Sampai maghrib pun lewat jam 7, jam 8 ini dia kemana gitu loh. Dan Dan itu karena nggak ada kamu nggak komunikasi. tahu, saya kerja di sekolah itu kan kamu nggak tahu saya ngapain. Lah, emang ngapain di Saya sekolah sampai sudah malam? mulai. Ngapain sampai malam di sekolah? Saya ada kesibukan Tenang, sendiri, tenang. makanya itu saya pulang sampai larut malam. Oke, tenang dulu ya Bapak dan Ibu. Kita kembali ke tata tertibnya ya. Tidak boleh menyela pihak lain saat berbicara. Oke, ibunya bisa dilanjut. Jadi begitu. Jadi dia itu nggak tahu ya apa yang dia lakukan ketika sudah lewat jam 5 sampai mungkin sampai ke jam 9 gitu. Kan nggak mungkin Mas ada agenda di mana dia itu masih beraktivitas di sekolah sampai larut malam gitu loh. Padahal juga ya minimal dia bisa ngabarin lah setelah dia pulang, tapi dia tuh pulang sudah dalam keadaan emosi apa kayak dengan alasan rumah berantakan dan lain sebagainya seperti itu. Saya nggak tahu lah Bu. Udah lah Bu, kalau gitu kita fokus aja lah biar permasalahan ini cepat selesai. Oke, baik ya. Karena mungkin dari pihak Bapak ingin mengajukan kaukus, ya saya sebagai pihak netral akan mengabulkannya. Oke, siapa dulu ini, Bapak atau Ibu dulu? Mungkin saya akan menjelaskan beberapa hal yang mungkin Mas Ari nggak tahu. Sebenarnya saya dari awal kan memang ingin bekerja, ingin kayaknya seperti Maita Karim. Sebenarnya Mas Abil di awal-awal pernikahan menyanggupinya, mengabulkannya. Saya cobalah bekerja di berbagai tempat, kemudian mencoba untuk jualan online seperti itu, tapi memang hasilnya ingin. Tapi saya terus mencoba itu. Saya akhirnya diterima di salah satu perusahaan kecil, dan saya juga cukup belajar banyak lagi, dan juga saya mungkin ini langkah awal saya untuk menjadi wanita karir seperti itu. Tapi semenjak saya melahirkan dan juga dianugerahi anak pertama dari kami, sang suami ini benar-benar menolak saya untuk bekerja di luar rumah seperti itu. Ya udah saya turuti ya, karena memang ini juga karena kewajiban saya sebagai ibu untuk merawat anak-anaknya. Oke lah, saya turuti maunya dia. Dan
Ya ini mungkin yang Mas Abi nggak tahu ya, saya sebenarnya sampai detik ini pun alhamdulillah saya juga punya pekerjaan. Oh, Dan itu eh, yang Mas Abi nggak tahu itu ya itu sebab saya apa sebab rumah itu sedikit berantakan karena memang saya juga memiliki pekerjaan yang alhamdulillah yang dulunya pernah saya coba, yaitu berjualan online, dan juga saya mencoba live TikTok lah gitu. Dan alhamdulillah di situ saya mendapat banyak tawaran endorse dan juga lain sebagainya. Dan mungkin eh, ini sedikit informasi juga, saya di konten-konten TikTok ini saya juga mempelajari apa namanya mengedukasi apa namanya follower saya terkait kecantikan dan juga hal-hal bermanfaat lainnya, karena memang saya juga mendapat hal yang banyak kan setelah saya bekerja dan juga setelah saya kuliah dulu, dan saya ingin menyebarkan informasi dari sana, dan alhamdulillah rezeki saya di sana, Bu. Nah, sebelum saya itu menjelaskan semuanya, ya begitulah, suami juga sering temperamen semenjak dia pulang kerja gitu. Padahal saya juga mau menjelaskan kenapa kok eh, rumah itu berantakan juga. Ya saya akan menjelaskan semuanya sebenarnya itu. Ya karena memang saya dari diri saya sendiri nggak bisa benar-benar berdiam diri di rumah, saya nggak bisa. Makanya saya berinisiatif untuk eh, memanfaatkan media sosial yang sekiranya saya bisa bekerja di dalam rumah. Sebenarnya saya kalau memang ada entah itu sang suami menolak saya, dan saya tidak mau adanya cerai itu, saya tidak mau. Karena dari dalam diri saya juga ya saya cukup muat dengan perlakuan suami saya akhir-akhir ini seperti itu. baik. Saya sudah mencatat beberapa poin atau kepentingan Ibu. Nanti setelah saya sudah mengetahui suami Ibu, kita bisa sampaikan. Oke, Ibu silakan keluar dulu. Silakan dulu, Pak. Oke. Jadi gimana Pak? Apa ini kepentingan Bapak yang mungkin Bapak sekiranya masih belum bisa menyampaikannya di depan Ibu? Mungkin disampaikan? Jadi begini Bu ya, saya ingin sedikit cerita. Sebenarnya dari latar belakang saya adalah anak pertama di keluarga saya. Nah, lalu saya memiliki adik yang sedang menempuh pendidikan. Sedangkan di sisi lain ayah saya sudah tua, jadi sudah tidak kuat untuk mencari nafkah untuk dibiayai adik-adik saya. Maka dari itu saya berusaha untuk semaksimal mungkin dalam bekerja. Nah karena latar belakang ini, saya memang sempat mengizinkan istri saya untuk bekerja sampai kita memiliki anak. Lalu saya menyarankan istri saya untuk bekerja, untuk berhenti bekerja. Jadi supaya dia fokus untuk mendidik anak kami. Lalu, nah yang saya herankan adalah kenapa setiap saya pulang itu pekerjaan rumah itu banyak yang agak diselesaikan gitu. Entah saya nggak tahu alasannya kenapa. Mungkin nanti istri saya bisa jelaskan gitu sebenarnya. Untuk terkait alasan saya kenapa sering pulang larut malam, saya sebenarnya ini belum saya ceritakan ke istri saya kan. Saya alhamdulillah berhasil dipromosikan untuk naik jabatan. Jadi otomatis kesibukan saya kan bertambah kan ya. Nah, itu yang menuntut saya untuk akhirnya saya sering pulang malam. Ya, Sudah begini saja. tentu saja ya. Baik, terima kasih kepada Bapak karena sudah menyampaikan kepada saya kepentingannya. Selanjutnya akan saya sampaikan, mungkin nanti akan dipresentasikan di depan Ibu dan Bapak sekalian. Silakan dulu Pak.
Jadi gimana Pak? Apa ini kepentingan Bapak yang mungkin Bapak sekiranya masih belum bisa menyampaikannya di depan itu? Mungkin disampaikan? Jadi begini Bu ya, saya ingin sedikit cerita. Sebenarnya dari latar belakang saya adalah anak pertama di keluarga saya. Nah, lalu saya memiliki adik yang sedang menempuh pendidikan. Sedangkan di sisi lain, ayah saya sudah tua, jadi sudah tidak kuat untuk mencari nafkah untuk dibiayai adik-adik saya. Maka dari itu saya berusaha untuk semaksimal mungkin dalam bekerja. Nah, karena latar belakang ini, saya memang sempat mengizinkan istri saya untuk bekerja sampai kita memiliki anak. Lalu saya menyarankan istri saya untuk bekerja, untuk berhenti bekerja. Jadi supaya dia fokus untuk mendidik anak kami. Lalu, nah yang saya herankan adalah kenapa setiap saya pulang itu pekerjaan rumah itu banyak yang agak diselesaikan gitu kan. Entah saya nggak tahu alasannya kenapa. Mungkin nanti istri saya bisa jelaskan itu semua. Untuk terkait alasan saya kenapa sering pulang larut malam, saya sebenarnya ini belum saya ceritakan ke istri saya kan. Saya alhamdulillah berhasil dipromosikan untuk naik jabatan. Jadi otomatis kesibukan saya kan bertambah kan ya. Nah, itu yang menuntut saya untuk akhirnya saya sering pulang malam. Ya, Sudah begini saja. tentu saja ya. Baik, terima kasih kepada Bapak karena sudah menyampaikan kepentingannya. Selanjutnya akan saya sampaikan, mungkin nanti akan dipresentasikan di depan Ibu dan Bapak sekalian. Monggo Bu bisa masuk. Baik ya Bapak Ibu, karena saya sudah mengkaukus satu persatu dari dua pihak. Jadi yang mau mempresentasikan Bapak Ibu atau saya? Kalau dari saya sih biar Ibu dan Baik ya. Yang pertama, sebenarnya Bapak dan Ibu ini sama-sama masih saling sayang. Bapak dan Ibu ini sebenarnya tidak ingin bercerai. Ya kan, bukan begitu? Ya. Cuman mungkin ada sedikit kesalahpahaman saja yang mengakibatkan percekcokan yang tidak kunjung usai. Oke. Jadi Pak, Ibu ini, ya ini kenapa rumah mungkin kurang rapi, mungkin sedikit berantakan, itu karena Ibu ini sebenarnya ada pekerjaan, yaitu jualan online shop ya Bu ya. Jadi itu yang mungkin membuat Ibu ini mungkin sedikit kurang rapi saja rumahnya. Tapi sebenarnya mungkin bisa dirapikan lagi bareng-bareng. Itu saja dari Ibu. Dan dari Bapak, sebenarnya kenapa Bapak ini pulang larut malam? Itu karena Bapak dipromosikan jabatannya. Nah, jadi kalau udah promosi jabatan, otomatis pekerjaan Bapak Ibu jauh lebih banyak dan pasti jauh lebih sibuk. Mungkin sebenarnya di sini saya sama-sama menemukan kesamaan dari Bapak dan Ibu. Nah, jadi Bapak dan Ibu ini sebenarnya nggak mau cerai kan? Karena kita sudah menemukan ini sebenarnya keinginan Ibu dan Bapak itu apa. Jadi gimana kalau kita buat kesepakatan saja? Gimana wes? Enaknya? Saya ingin menawarkan satu kesepakatan. Sekiranya saya sendiri itu dan juga mungkin suami saya juga tidak menginginkan terjadinya perceraian di antara hubungan karena juga terlebih kita juga lebih memikirkan anak-anak kita seperti itu. Jadi saya ingin menawarkan karena mungkin
sama-sama sibuk ya anak-anak lagi. Saya juga alhamdulillah bisa menyibukkan diri di rumah, dan juga dan juga Mas Abil ini juga ini ya sudah naik pangkat di sekolahannya. Ya mungkin saya ingin menawarkan untuk nantinya kita bisa sewa babysitter seperti itu. Jadi nanti sekiranya saya ini bisa fokus untuk mengerjakan kerja saya, tentunya saya juga tak meninggalkan kewajiban saya sebagai seorang ibu. Jadi ya mungkin fokusnya itu lebih bisa dibagi lah manajemen waktunya. Ketika saya lagi sibuk-sibuknya dengan penjualan saya, juga nanti bisa diurus dengan babysitter seperti anak-anak kita. Seperti itu. Kalau dari saya sendiri Bu, kan tadi kan istri saya mengusulkan untuk kita menjadi babysitter, ya merawat anak-anak kami lah. Mungkin kalau dari saya sendiri mending gimana kalau kita mencari asisten rumah tangga itu. Jadi supaya pekerjaan-pekerjaan rumah itu biar diselesaikan sama asisten rumah tangga kita. Sedangkan untuk urusan mendidik dan merawat anak itu biar diselesaikan sama istri saya. Karena kan pendidikan awal seorang anak itu kan dari ibunya kan. Nah, maka dari itu saya ingin istri saya supaya mendidik anak saya, fokus untuk mendidik anak saya. Oke. Jadi ada dua tawaran nih, antara menyewa babysitter atau ART, asisten rumah tangga. Jadi mungkin Bapak dan Ibu bisa berundingan atau menyepakati yang mana. Kalau Ibu kalau Bapak kan tadi tidak setuju ya babysitter ya, karena tetap yang mengurus anak dan memberikan pendidikan pertama itu adalah Ibu. Kalau Ibu gimana, setuju soal ART? Ya sekiranya saya pikir-pikir juga usulan dari suami saya ini tidak terlalu kontradiktif dengan pemikiran saya. Oke lah, karena memang saya juga sebagai ibu dari anak saya, saya setuju lah terkait nanti ya mungkin asisten rumah tangga bisa saya alihkan kepada mungkin nanti pekerjaan saya di rumah, maksudnya dalam hal ini ya penjualan online itu mungkin bisa dilaksanakan oleh apa namanya tadi ART. ya ART-nya seperti itu. Apa Oke, baik. Oke ya, jadi kita sudah mencapai kesepakatan nih. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kesepakatan bahwa kedua belah pihak bersepakat mengenai pada pertemuan mediasi ini kita telah sepakat bahwa kedua belah pihak pada hari ini 29 Juni 2024 hadir di hadapan saya Puan Nabila SH selaku mediator pada Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Malang yang beralamat di Jalan Kepanjen, Lowok Waru, dalam proses mediasi perkara perdata nomor 999-PDT-J-7-PA-MLG telah dibuat kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi sengketa perdata antara penggugat berkedudukan di Malang yang dihadiri oleh yang bersangkutan tergugat. Untuk selanjutnya pihak pertama dan pihak kedua secara bersama-sama disebut sebagai para pihak. Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, dengan ini para pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Pasal pertama, bahwa para pihak sepakat untuk mencabut gugatan di Pengadilan Agama. Pasal kedua, bahwa para pihak sepakat untuk mencari asisten rumah tangga. Pasal ketiga, para pihak sepakat untuk tidak menggugat mediator. Pasal keempat, para pihak sepakat bahwa biaya yang timbul akan ditanggung kedua belah pihak. Pasal kelima, bahwa para pihak sepakat untuk dikukuhkannya kesepakatan perdamaian ini. Demikianlah kesepakatan perdamaian ini dibuat
dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Pihak pertama ada Ibu Rika, monggo ditandatangani. Pihak kedua ada Bapak Abil, monggo ditandatangani. Pihak ketiga mediator yaitu saya sendiri, yaitu terima kasih sebelumnya saya sebagai mediator Puan Nabila pamit undur diri dan semoga hubungan baik Bapak dan Ibu akan selalu terjalin selamanya sampai maut memisahkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin para pihak bisa berjabatan tangan.